Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah kota di mana tawa adalah permata paling berharga, dan seorang pria bernama Abu Nawas adalah permata itu sendiri. Lalu, mendadak, permata itu hilang. Bagaimana Baghdad, dan terutama Khalifah Harun al-Rashid, akan menghadapi kosongan yang tak tergantikan ini? Kisah tentang seorang penghibur yang kepergiannya mengguncang seluruh kekhalifahan. Sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat untuk di-subscribe dan di-like dulu, supaya channel Islam Universe terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, semoga para sahabat senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut inilah kisahnya. Langit Baghdad diwarnai sembura jingga senja, namun suasana di istana Dar al-Khilafah terasa kelabu. Bukan karena awan mendung, melainkan karena berita yang baru saja sampai ke telinga sang Khalifah Harun al-Rashid. Di singgasananya yang megah, dengan permadani Persia terhampar luas dan ukiran kaligrafi indah menghiasi dinding, Khalifah tampak gelisah. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, tawa riang dan lantunan syair akan memenuhi istana, berkat kehadiran sosok yang kini telah tiada. Seorang pengawal masuk dengan langkah pelan, nyaris tak terdengar. "Ampun tuanku Khalifah, tabib istana memohon izin menghadap," ucapnya lirih. Harun al-Rashid hanya mengangguk, matanya masih menerawang jauh. Tak lama, tabib agung dengan jenggot putih panjangnya dan jubah bersihnya masuk dan membungkuk hormat. "Ada apa, tabib? Mengapa wajahmu muram?" tanya Khalifah, suaranya serak. Tabib agung menarik napas dalam. "Hamba datang untuk menyampaikan kabar duka, tuanku. Abu Nawas, dia telah tiada." Seketika, ruangan itu sunyi. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Wajah Harun al-Rashid memucat. Ia mencengkeram lengan singgasananya erat-erat, seolah mencari pegangan. "Tiada," bisiknya, nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa? Baru kemarin dia melantungkan syair tentang bunga melati yang mekar di musim semi. Tabib agung menunduk. Penyakitnya menggerogoti tubuhnya perlahan. "Tuanku." Dia pergi dengan tenang dalam tidurnya. Mata Khalifah mulai berkaca-kaca. Ingatan-ingatan tentang Abu Nawas berkelebatan di benaknya. Kelakarnya yang cerdas, syair-syairnya yang memukau, akalnya yang licin namun selalu menghibur. Abu Nawas bukan sekadar penyair istana. Dia adalah sahabat, pelipur lara, bahkan terkadang penasihat yang tak terduga. "Tidakkah kau bisa melakukan sesuatu, tabib?" Suara Khalifah meninggi, mengandung keputusasaan. "Kau tabib terbaik di seluruh Baghdad. Kau menyembuhkan ribuan penyakit. Mengapa Abu Nawas tidak?" "Ampun tuanku, ajal adalah rahasia Allah," jawab tabib agung dengan nada prihatin. "Hamba telah berusaha sekuat tenaga, namun takdir berkata lain." Harun al-Rashid memalingkan wajahnya. Sebuah isakan kecil lolos dari bibirnya. Isakan itu berubah menjadi tangisan yang semakin keras, memecah keheningan istana. Khalifah Harun al-Rashid, penguasa kekhalifahan yang agung, yang disegani dari timur hingga barat, kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Para pengawal dan dayang-dayang yang berada di dekatnya berdiri mematung, tak berani mendekat. Mereka belum pernah melihat khalifah mereka dalam keadaan serapuh ini. Tangisnya bukan tangisan amarah, melainkan tangisan kesedihan yang mendalam, tangisan kehilangan. Baghdad tak akan sama tanpa dia. Gumam Khalifah di sela-sela tangisnya. "Siapa lagi yang akan menghiburku saat beban kekuasaan terasa terlalu berat? Siapa lagi yang akan membuatku tertawa dengan kebijaksanaannya yang gila?" Ia teringat suatu malam ketika ia sedang dilanda keresahan akibat intrik politik di perbatasan. Abu Nawas datang dengan membawa seekor kucing yang mengenakan sorban mini dan melafalkan syair tentang seekor keledai yang bercita-cita menjadi hakim. Kelakar itu, betapapun anehnya, berhasil mencairkan suasana dan mengembalikan senyum di wajah Khalifah. Kini, sosok itu telah tiada. Kekosongan yang ditinggalkan Abu Nawas terasa begitu besar, tak tergantikan. Harun al-Rashid menyeka air matanya dengan punggung tangan, namun air mata lain terus mengalir. Ia merasa seolah sebagian dari jiwanya telah ikut pergi bersama Abu Nawas. "Siapkan upacara pemakaman yang layak bagi seorang penyair agung," perintah Khalifah dengan suara bergetar. Semua rakyat Baghdad harus tahu bahwa seorang bintang telah jatuh. Tabib agung mengangguk dan undur diri.
Khalifah Harun al-Rashid tetap duduk di singgasananya, membiarkan kesedihan menyelimutinya. Malam itu, di istana Dar al-Khilafah, hanya ada suara tangisan seorang khalifah yang berduka atas kehilangan sahabat terkasihnya, sang penghibur ulung, Abu Nawas. Kabar duka menyebar di seantero Baghdad bagai api yang menjilat rumput kering di musim kemarau. Sang penyair agung, Abu Nawas, telah tiada. Jalan-jalan yang biasanya riuh dengan tawa dan obrolan kini terasa lebih senyap. Para pedagang di pasar tidak lagi meneriakkan dagangan mereka seceria biasanya. Bahkan anak-anak pun tampak lesu, seolah merasakan beban kesedihan yang meliputi kota. Di sebuah warung kopi di sudut kota, Abu Ishaq, seorang juru kisah tua dengan janggut putih panjang dan mata yang selalu berbinar, duduk termenung. Di depannya, secangkir kopi mengepul, namun ia tak menyentuhnya. Beberapa pemuda duduk mengelilinginya, menunggu kisah, namun hari ini, kisah yang ada hanyalah kabar duka. Abu Ishaq, ujar seorang pemuda, Hasan, suaranya pelan. Benarkah kabar itu? Benarkah Abu Nawas telah pergi? Abu Ishaq menghela napas panjang. Sayangnya, Hasan, itu benar. Tabib istana sendiri yang mengabarkan. Khalifah sendiri menangis. Khalifah menangis, seru pemuda lain. Salim tak percaya. Hamba tak pernah mendengar Khalifah menangis untuk siapapun, kecuali mungkin untuk ibunda beliau. Abu Nawas bukan sekadar penyair bagi Khalifah. Salim, jelas Abu Ishaq, matanya menerawang. Dia adalah cermin bagi Khalifah. Dia berani menunjukkan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu pahit, tapi selalu dengan tawa. Ingatkah kalian, ketika Khalifah hendak menghukum seorang menteri yang korup, dan Abu Nawas datang dengan membawa seekor keledai yang memakai jubah hakim? Hasan dan Salim tersenyum tipis, mengenang kisah itu. Keledai itu, dengan segala tingkah lucunya, berhasil meredakan amarah Khalifah dan membuat beliau melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan memaafkan menteri itu setelah sang menteri bertaubat. Dia selalu punya cara, tambah Abu Ishaq. Dia bisa membuat kita tertawa saat hati sedang gelisah, dan membuat kita berpikir saat kita merasa jumawa. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Ummu Nawas, istri Abu Nawas, duduk di samping jenazah suaminya. Wajahnya sembab, namun ada ketenangan dalam dukanya. Beberapa tetangga wanita mencoba menghiburnya, membawakan makanan, dan melafalkan doa. Allah lebih menyayanginya, Ummu Nawas, kata Fatimah, seorang tetangga, memegang tangannya. Dia pergi dengan tenang. Ummu Nawas mengangguk. Ya, Fatimah, dia beristirahat. Penyakitnya sudah lama menggerogoti. Aku tahu dia lelah. Namun, Baghdad akan merindukan syair-syairnya. Sahut Aisyah, tetangga lainnya. Juga lelucon-luconnya yang aneh. Ummu Nawas tersenyum tipis. Dia akan selalu hidup dalam setiap tawa dan setiap syair yang dikenang. Dia meninggalkan kita dengan warisan yang tak ternilai, keceriaan dan kebijaksanaan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang pengawal istana dengan pakaian kebesaran berdiri di ambang pintu. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang dalam. Ampun, Ummu Nawas, ucap pengawal itu, membungkuk. Khalifah Harun al-Rashid menyampaikan duka cita yang mendalam. Beliau memerintahkan agar jenazah Abu Nawas dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Segala biaya dan persiapan akan ditanggung oleh istana. Ummu Nawas terkejut. Meskipun ia tahu suaminya dihormati Khalifah, ia tak menyangka akan sampai sejauh ini. Sampaikan terima kasihku yang tak terhingga kepada Khalifah, jawab Ummu Nawas. Suaranya tercekat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Pengawal itu mengangguk dan berbalik pergi. Fatimah menatap Ummu Nawas dengan haru. Lihatlah, Ummu Nawas. Bahkan dalam kematiannya, Abu Nawas tetap membawa kehormatan. Ummu Nawas menatap wajah suaminya yang damai. Dia selalu tahu cara meninggalkan kesan. Bisiknya, air mata kembali mengalir. Bahkan dalam perpisahan sekalipun. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas Baghdad, namun kota itu diselimuti selimut kesedihan. Tak ada lagi lantunan syair jenaka dari Abu Nawas. Namun, kenangannya, tawa, dan kebijaksanaannya akan terus bergema di setiap sudut kota, abadi dalam hati setiap orang yang pernah tersentuh olehnya. Matahari pagi menyinari Baghdad, namun sinarnya terasa hambar. Kota itu masih diselimuti mendung duka atas pergian Abu Nawas. Namun, hari ini, kesedihan itu bercampur dengan suasana hikmat
dan penghormatan. Sepanjang jalan utama yang menuju pemakaman, ribuan rakyat Baghdad berjejer rapi. Tua dan muda, kaya dan miskin, semuanya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang penyair. Di barisan depan, iring-iringan jenazah bergerak perlahan. Para prajurit istana mengusung keranda yang dihiasi dengan kain sutra terbaik dan bunga-bunga harum. Di belakang mereka, berjalan Khalifah Harun al-Rashid, diapit oleh Wazir Agung Ja'far al-Barmaki dan Kepala Pengawal, Masrur. Wajah Khalifah masih terlihat sembab, namun ia berusaha tampil tegar. Sungguh pemandangan yang menyentuh hati, tuanku, bisik Ja'far, melihat lautan manusia di sepanjang jalan. Abu Nawas dicintai oleh rakyat. Harun al-Rashid mengangguk. Tentu saja, Ja'far, dia adalah suara mereka, tawa mereka, dan terkadang bahkan hati nurani mereka. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu dengan syair dan lelucon? Masrur, yang biasanya selalu waspada, kini hanya menunduk dalam-dalam. Ia pun merasakan kehilangan. Meskipun sering menjadi korban kejahilan Abu Nawas, ia tahu bahwa di balik semua itu, ada hati yang tulus dan pikiran yang brilian. Ingatkah tuanku, kata Masrur, suaranya sedikit bergetar, saat Abu Nawas menyamarkan diri sebagai seorang koki dan memasukkan kaun emas ke dalam setiap hidangan agar tuanku bisa melihat betapa borosnya para punggawa istana? Khalifah tersenyum tipis. Ah, ya, Masrur, ide gila yang hanya bisa terpikir olehnya. Berkat itu, aku jadi tahu siapa yang pantas diberi amanah dan siapa yang tidak. Iring-iringan tiba di pemakaman. Sebuah galian telah disiapkan di samping makam para ulama dan tokoh terkemuka Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid sendiri berdiri di dekat liang lahat, matanya mengawasi setiap prosesi. Setelah jenazah diletakkan dengan hati-hati ke dalam liang lahat, Khalifah maju selangkah. Suasana hening, semua mata tertuju padanya. Wahai rakyatku, suara Khalifah bergema, sedikit bergetar namun penuh wibawa. Hari ini, Baghdad kehilangan seorang putra terbaiknya. Seorang yang bernama Hasan bin Hani al-Hakami, namun kita semua mengenalnya sebagai Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair yang tak tertandingi, seorang cendekiawan yang cerdas, dan seorang penghibur yang tak ada duanya. Dia adalah cahaya yang menerangi hari-hari kita, tawa yang meredakan beban kita. Khalifah berhenti sejenak, menelan ludah. Banyak yang menganggapnya gila dengan segala tingkah lakunya yang aneh. Namun, di balik kegilaan itu, ada kebijaksanaan yang dalam. Dia mengajarkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, untuk tidak terlalu serius dengan diri sendiri, dan untuk selalu menemukan keindahan dalam setiap hal. Dia tak pernah takut mengatakan kebenaran, bahkan kepadaku, Khalifahmu ini. Dia adalah cermin bagiku, yang selalu mengingatkan akan tugas dan tanggung jawabku dengan cara yang tak pernah membosankan. Air mata kembali menggenang di mata Khalifah, namun kali ini ia membiarkannya mengalir. Mulai hari ini, istanaku akan terasa lebih sepi. Tawa akan jarang terdengar. Namun, warisannya akan abadi. Syair-syairnya akan terus dilantunkan, kisah-kisahnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Nawas, menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hidupnya yang penuh warna. Selamat jalan, sahabatku, penghiburku, dan cermin hatiku. Setelah Khalifah selesai berbicara, suasana menjadi haru. Beberapa orang terisak. Ja'far al-Barmaki mendekati Khalifah, menepuk bahunya pelan. Tuanku telah menyampaikan eulogi yang paling indah, ucap Ja'far. Itu tidak cukup untuk menggambarkan betapa berharganya dia, Ja'far, jawab Khalifah, matanya masih menatap ke arah makam yang baru saja ditimbun. Dia adalah anugerah dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali. Khalifah Harun al-Rashid memimpin doa bersama untuk Abu Nawas. Udara di pemakaman terasa berat dengan kesedihan, namun juga dipenuhi rasa syukur atas kehadiran sosok luar biasa itu. Baghdad mungkin telah kehilangan penyairnya, namun kenangan akan Abu Nawas akan hidup selamanya, menari dalam setiap bait syair dan setiap tawa yang ia ciptakan. Beberapa hari berlalu sejak pemakaman Abu Nawas. Baghdad perlahan mulai bergerak lagi, namun suasana di istana Dar al-Khilafah tetap terasa berbeda. Tawa yang biasanya riuh, kini jarang terdengar. Lorong-lorong yang dulunya sering diisi lengkingan syair atau celotehan jenaka, kini hanya menyisakan gema langkah kaki pengawal yang patroli. Di ruang pribadi Khalifah, Harun al-Rashid duduk termenung di balik meja kerjanya.
Tumpukan gulungan perkamen berisi laporan kenegaraan dan surat menyurat dari berbagai provinsi terhampar di depannya, namun pikirannya melayang jauh. Ia memegang sebuah buku kecil bersampul kulit. Isinya adalah kumpulan syair-syair Abu Nawas. Khalifah membuka halaman acak, membaca sebuah bait yang pernah dilantunkan Abu Nawas dengan gaya kocak, namun kini hanya menyisakan rasa perih. Tiba-tiba, terdengar tukan pelan di pintu. "Masuk," sahut Khalifah tanpa mengangkat pandangannya. Wazir Agung Ja'far al-Barmaki masuk dengan langkah anggun. Di belakangnya Masrur, kepala pengawal, membawa nampan berisi teh mint hangat. "Ampun, Tuanku Khalifah," ujar Ja'far, membungkuk hormat. "Waktu solat asyar telah tiba, dan kami membawa teh untuk tuanku." Harun al-Rashid menutup buku syair itu dan menghela napas. "Terima kasih, Ja'far, Masrur." Ia meraih cangkir teh, menyesapnya perlahan. "Aku merasa hambar. Segala sesuatu terasa hambar." "Kami mengerti kesedihan tuanku," sahut Ja'far lembut. "Kepergian Abu Nawas adalah kehilangan besar bagi kita semua." "Bukan hanya itu, Ja'far," kata Khalifah, meletakkan cangkirnya. "Dahulu, jika ada masalah yang membebani pikiran, aku akan memanggil Abu Nawas. Dengan kelakar atau syairnya, dia akan membuatku melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang justru menemukan solusi yang tak terpikirkan." Masrur mengangguk setuju. "Hamba ingat, tuanku, ketika pemberontakan kecil terjadi di Provinsi Utara, tuanku sangat marah. Abu Nawas hanya datang dan menceritakan kisah tentang seekor semut yang mencoba mengangkat gajah. Tuanku tertawa terbahak-bahak, dan amarah tuanku mereda. Keesokan harinya, tuanku mengirim utusan damai, bukan pasukan." Khalifah tersenyum miris. Dia adalah penyimbang. Dia mengingatkanku bahwa bahkan seorang khalifah pun harus bisa tertawa, dan bahwa kebijaksanaan terkadang datang dari tempat yang paling tak terduga. "Kami telah mencari beberapa penyair dan penghibur baru, tuanku," kata Ja'far, mencoba mengalihkan perhatian Khalifah. "Mereka semua memiliki bakat, namun mereka bukan Abu Nawas," potong Khalifah, menyelesaikan kalimat Ja'far. "Aku tahu, Ja'far, tak akan pernah ada yang seperti dia." Suasana kembali hening. Rasa hampa yang ditinggalkan Abu Nawas terasa begitu nyata. Bukan hanya bagi Khalifah, tapi juga bagi istana yang dulunya hidup dengan semangatnya. "Aku merindukan kekacauan yang dia ciptakan," gumam Khalifah, lebih kepada dirinya sendiri. Kekacauan yang selalu berakhir dengan hikmah. Ja'far dan Masrur saling pandang. Mereka tahu bahwa proses berduka Khalifah akan memakan waktu. Abu Nawas memang bukan hanya seorang pelawak istana. Ia adalah bagian integral dari keseimbangan emosional dan intelektual Khalifah. "Tuanku, mungkin tuanku perlu sedikit hiburan," usul Ja'far. Seorang juru dongeng dari Yaman baru saja tiba di Baghdad. Kisahnya terkenal lucu. Khalifah menggeleng. "Tidak, Ja'far. Aku tidak ingin mendengar kisah lucu dari orang lain untuk saat ini. Aku hanya ingin mendengarkan cerita Abu Nawas, atau setidaknya mengenang apa yang telah ia berikan." Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman istana yang kini terasa lebih sunyi. Baghdad memang agung, istana ini megah, namun ada satu cahaya yang telah padam, dan kekosongan ini terasa sangat berat. Ja'far dan Masrur hanya bisa menunduk. Mereka memahami bahwa kesedihan seorang khalifah atas kehilangan seorang sahabat adalah hal yang mendalam, bahkan lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Malam itu, di istana Dar al-Khilafah, kenangan akan tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas masih membayangi, sebuah kosongan yang terasa nyata dalam kemegahan istana. Bulan-bulan berlalu, kekosongan yang ditinggalkan Abu Nawas masih terasa di istana Dar al-Khilafah. Khalifah Harun al-Rashid, meskipun telah kembali menjalankan tugas kenegaraan dengan penuh tanggung jawab, tak pernah lagi terlihat benar-benar riang seperti dulu. Tawa-tawa spontan yang dulu sering pecah darinya kini hanya menjadi kenangan. Ia semakin sering menyendiri di perpustakaan pribadinya, membaca syair-syair lama, atau hanya memandang kosong keluar jendela. Suatu sore, Khalifah Harun al-Rashid sedang membaca laporan di ruang kerjanya ketika Ja'far dan Masrur masuk dengan membawa sebuah peti kayu berukir indah. "Ada apa ini, Ja'far?" tanya Khalifah, sedikit terkejut. Ja'far membungkuk. "Ampun tuanku, kami membawa sebuah persembahan, sebuah gagasan untuk mengenang Abu Nawas." Ja'far memberi isyarat kepada Masrur untuk membuka peti itu. Di dalamnya,
Terhampar gulungan-gulungan perkamen yang rapi, terikat dengan pita sutra. Apa isinya? Tanya Khalifah, rasa ingin tahu mulai muncul di matanya. Ini adalah semua kisah, lelucon, dan syair yang pernah Abu Nawas sampaikan kepada tuanku. Jelas Ja'far. Kami telah mengumpulkan semuanya dari para juru tulis istana, para pengawal yang menyaksikannya, bahkan dari rakyat yang sempat mendengarnya. Khalifah meraih salah satu gulungan. Matanya menyusuri tulisan-tulisan indah itu. Ada kisah tentang keledai yang bercita-cita menjadi hakim, tentang koki yang menyembunyikan koin emas di makanan, tentang teka-teki gila yang selalu punya jawaban cerdik. Setiap bait, setiap lelucon, membangkitkan kenangan. Ini adalah harta karun, bisik Khalifah, suaranya bergetar. Sebuah senyum tipis, senyum tulus yang sudah lama tak terlihat, akhirnya mereka di bibirnya. Kami juga berencana untuk mengirimkan salinan-salinan ini ke setiap madrasah dan perpustakaan di seluruh kekhalifahan, tambah Ja'far, agar generasi mendatang pun bisa mengenal Abu Nawas, agar tawa dan kebijaksanaannya tak lekang oleh waktu. Harun al-Rashid menatap Ja'far dengan mata berkaca-kaca. Ja'far, ini adalah hadiah terbaik yang bisa kau berikan kepadaku. Kau telah menemukan cara untuk membuat Abu Nawas tetap hidup. Dia tidak pernah benar-benar pergi, tuanku, sahut Masrur. Dia hidup dalam setiap tawa yang pernah ia ciptakan, dan setiap hikmah yang ia ajarkan. Khalifah bangkit dari kursinya, berjalan mendekati peti itu. Ia menyentuh gulungan-gulungan perkamen itu dengan hati-hati, seolah menyentuh jejak-jejak sahabatnya. Mulai hari ini, kata Khalifah dengan suara yang lebih cerah, kita akan mendirikan sebuah akademi khusus di Baghdad. Namanya Akademi Abu Nawas. Di sana, para sarjana dan penyair akan mempelajari dan melestarikan warisan Abu Nawas. Mereka akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan humor untuk menyampaikan kebenaran, bagaimana caranya membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Ja'far dan Masrur tersenyum. Mereka melihat secercah harapan di mata Khalifah. Baghdad mungkin telah kehilangan seorang penyair, tetapi tidak akan pernah kehilangan semangat dan warisannya. Bertahun-tahun berlalu, Akademi Abu Nawas berdiri megah di jantung Baghdad, menarik para cendekiawan dan penyair dari seluruh penjuru dunia Islam. Kisah-kisah dan syair-syair Abu Nawas tak hanya dibaca, tetapi juga dianalisis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tawa kembali memenuhi lorong-lorong istana, bukan karena kehadiran Abu Nawas secara fisik, melainkan karena jiwanya yang abadi dalam setiap kisah yang diceritakan. Khalifah Harun al-Rashid, hingga akhir hayatnya, selalu menyimpan buku kumpulan syair Abu Nawas di samping ranjangnya. Ia tak lagi menangis setiap kali teringat sahabatnya, melainkan tersenyum, mengenang betapa beruntungnya ia memiliki seorang sahabat seperti Abu Nawas. Dan di Baghdad, di bawah gemerlap bintang malam yang sama, nama Abu Nawas terus diucapkan dengan senyum dan tawa. Sang penyair agung memang telah wafat, namun semangat, humor, dan kebijaksanaannya akan selalu hidup, abadi dalam setiap detak jantung kota 1001 malam. Tamat.